Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis. Hari yang cerah, jiwa yang sehat, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk di sini? Iya, Bu. Oke. Oke, baik, di sini Ibu akan menjelaskan uang dan perbankan. Ada yang tahu apa itu uang dan perbankan? Tidak. Uang dan perbankan itu yaitu merupakan ilmu ekonomi tradisional yang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar dapat diterima secara berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Bahan yang memenuhi syarat-syarat uang adalah emas dan perak. Di sini ada yang udah paham pengertian uang dan perbankan? Belum. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan uang dan perbankan terdapat lima pembagian. Yang pertama yaitu uang, yang kedua sistem standar moneter, yang ketiga bank, yang keempat LKBB. LKBB itu disebut lembaga keuangan, bukan bank. Yang kelima kredit. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang. Uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima umum dan sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta untuk pelunasan utang. Yang kedua, sistem standar moneter. Sistem standar moneter ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua jenis-jenis. Sistem standar moneter adalah sistem yang didasarkan standar nilai uang termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat dari uang, pengaturan tentang jumlah uang yang beredar baik logam maupun kertas. Jenis-jenis sistem standar moneter itu terdapat dua macam, yaitu standar. Yang pertama, standar barang atau commodity standar adalah sistem moneter di mana nilai uang dijamin sama dengan berat tertentu barang atau emas atau perak. Yang kedua, standar kepercayaan. Standar kepercayaan adalah standar kertas. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat kamu simak penjelasannya masing-masing sistem standar moneter. Yang ketiga yaitu bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umum didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang atau meminjamkan uang sebagai bank kota. Kota bank berasal dari bahasa Italia dan banca berarti tempat penukaran uang. Bank di sini terdapat 5 macam. Yang pertama menurut kepemilikannya, yang kedua yaitu yang pertama yakni bank pemerintah, yang kedua bank swasta nasional, yang ketiga bank koperasi, yang keempat bank campuran, dan yang kelima bank asing. Yang keempat yaitu LKBB. Ada yang tahu di sini apa LKBB, anak-anak? Tidak.
Oke, LKBB itu maksudnya yaitu lembaga keuangan bukan bank. Yaitu lembaga keuangan bank berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor Kep 38. Pengertian lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi LKBB. Fungsi LKBB di sini secara umum dan tujuan LKBB adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga lalu menyalurkannya kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan. Yang kedua, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir. Yang terakhir yaitu untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Sampai di sini ada yang paham anak-anak? Paham. Oke, dan selanjutnya yang terakhir yaitu kredit. Pengertian kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali. Kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dalam UU nomor 10 tahun 98 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang ditentukan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jenis-jenis kredit terdapat 3 macam, yaitu kredit investasi, yang kedua kredit modal kerja, yang ketiga kredit konsumsi. Yang pertama, kredit investasi yaitu kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian ruko atau toko. Kredit modal kerja yaitu kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan atau pembelian bahan baku produksi skema angsuran tetap atau menurun dan efektif. Yang ketiga, kredit konsumsi. Kredit yaitu untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah dan kredit pemilikan apartemen. Sampai di sini ada yang paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Oke, baik. Saya akan memberikan pertanyaan atau tugas kepada anak-anak. Ini coba dicermati. Saya beri waktu 5 menit. Nanti dikerjakan.
Oke, baik anak-anak. Udah ada yang selesai atau belum? Sudah Bu. Oke. Tugas hari ini alhamdulillah baik. Jadi kesimpulan pembelajaran di hari ini adalah uang adalah dan terbangan adalah. Maka anak-anak udah paham semua kan? Paham Bu. Oke, baik. Kita akhiri pembelajaran di siang hari ini dengan bacaan doa dan hamdalah. Berdoa selesai. Dan selanjutnya pembelajaran di minggu depan yaitu membahas tentang koorporasi. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.